Oke, sekarang kalian semua ada di dalam channel gua. Catatan singkat. Hari ini gua akan ngebahas kasus lagi dari sudut pandang viktimologi dan kriminologi. Kasus ini sebenarnya kasus yang banyak terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, 2024, 2023. Gue kira kasusnya bakal berhenti di tahun sebelumnya, tapi masih ada lagi lanjut korbannya, lanjut kasusnya muncul lagi di tahun 2025 ini saat video ini direcord. Kalau korbannya itu anak SMP, SMA di bawah umur 17, gue masih mewajarkan meskipun menyayangkan. Karena memang anak-anak SMA, SMP itu sangat gampang dibodohi oleh orang-orang yang usianya di atas 20. Kasus ini sebenarnya kasus VCS, cuman beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kasus VCS, penipuan VCS bagi para cowok korbannya tuh ya. Nah, kalau ini yang gue bahas adalah VCS saat pacaran, yang dimana VCS pada saat pacaran ya, ini banyak dilakukan oleh anak-anak ya yang menjalin hubungan virtual. Paling banyak anak-anak yang menjalin hubungan virtual. Meskipun yang menjalin hubungan yang real life ataupun yang tidak virtual banyak juga melakukan VCS. Nah, dalam hal ini gue ambil contoh dua kasus. Yang pertama kasus Bu Guru Salsa ya, seperti yang kalian lihat dari tampilan artikel yang gue lansir berikut. Ini video berita tentang Bu Guru Salsa yang video surnya tersebar oleh pacarnya. Jadi sama pacarnya dijanjikan mobil, guys. Makanya Bu Salsa ini rela lah di depan kamera telanjang demi pacarnya gitu loh. Dalam hal ini yang dialami Bu Guru Salsa itu dialami juga oleh wanita lain gitu loh. Nah, pada saat kita menjalin hubungan ya, hubungan kasih sayang, hubungan cinta, itu wajar ketika kita bucin. Cuman bukan berarti bucinnya itu ya nggak pakai logik, nggak pakai otak gitu loh. Ketika kalian diminta, para cewek nih ya, ketika kalian diminta untuk VCS, di situ harusnya kalian berpikir gitu loh. Ada risiko bakal direcord sama pacar kalian. Meskipun kalian ngeliat nih pacar kalian tuh udah baik gitu loh, udah sayang sama kalian gitu loh. Tapi kan kenyataannya ratusan kasus perempuan yang VCS itu direcord sama pacarnya gitu loh. Pada saat ngebujuk pun sebenarnya ya, yang sering kita temui, bahkan yang gua temui, biasanya cewek-cewek tuh sebenarnya nggak mau gitu loh. Cewek-cewek tuh sebenarnya masih mikir gitu loh. Ketika diajakin VCS, mereka banyak yang sebenarnya nolak. Cuman si cowok-cowok ini jago. Mereka jago membujuk si cewek, memanipulasi si cewek. Kalimat yang sering umum gua temui ya dari korban-korban VCS itu, ketika si ceweknya nolak, si cowoknya langsung ngomong, "Yaudah yang, nggak apa-apa, kan kita ngelakuinnya berdua. Kita ngelakuinnya berdua, nggak mungkin lah aku nge-record ini, karena kan kamu ngelakuinnya sama aku. Aib kamu, ya aib aku juga, kan ngelakuinnya sama aku. Nggak mungkin aku nge-record dan aku sebarkan. Orang kamu ngelakuinnya sama aku, kalau aku sebarkan berarti aku nyebarin aib aku juga." Nah, kalimat seperti itu, pola-pola seperti itu dipakai buat meyakinkan si cewek. Makanya si cewek berpikir, ya udahlah gue ngelakuin sama cowok gue ini, nggak mungkin cowok gue ngerekam terus disebarin.
Karena kalau cowok gue ngerekam dan disebarin, pastinya dia juga nyebarin aibnya dia. Nah, logika itu yang salah. Akhirnya terjadilah VCS, kemudian direcord. Dalam hal ini si cowok pun bukan orang bodoh juga. Cowok-cowok yang kalian pacarin tuh nggak selamanya bodoh. Ketika mereka nge-record, ya akan mereka edit gitu loh. Ketika recordingnya itu ada video kalian bugil, terus ada video cowok kalian ngeluarin alat vital, ya di situ cowok kalian akan edit video itu gitu loh, supaya si cowoknya nggak terlihat gitu loh. Yang terlihat ya cuman kalian doang gitu loh. Bukan cuman kasusnya video Bu Guru Salsa ya. Berikutnya tuh masih ada lagi nih kasusnya dari diduga bidan Rita. Nah, dalam artikel ini nih masih diduga bidan Rita, tapi ini jelas ya video sur juga gitu loh. Dan setelah gue cari tahu ya, ini video sur sama pacarnya gitu loh, sama pacarnya yang direcord juga. Dalam artikel ini ya, ini kalimatnya jelas masih diduga bidan Rita, diduga bidan Rita. Persoalan itu bidan Rita atau bukan ya terserah lah ya. Profil orangnya gue nggak membahas dia bidan atau bukan, dia si Rita atau bukan. Yang gue bahas adalah apa yang dia lakukannya gitu loh. Karena yang gue cari tahu memang ini VCS terhadap pacarnya gitu loh, yang tersebar gitu loh. Dalam hal ini, sekalipun pacar kalian nggak menyebarkan video itu, tapi jika udah ada recordingnya dan udah disimpan di perangkat handphone atau di memori misalnya, terus video itu dihapus, itu bisa loh masih dipulihkan lagi. Dalam hal ini kalau seandainya video kalian beredar di internet, itu banyak risiko yang terjadi. Yang pertama, pastinya nama kalian jelek, sulit nyari kerja loh, sungguh serius. Ketika kalian punya sesuatu yang sifatnya pribadi tersebar luas, itu sulit nyari kerja ya. Terus juga kan ketika kalian mau menikah misalnya, belum tentu keluarga si cowok nerima tuh ketika video kalian beredar. Alhamdulillahnya ketika videonya Bu Guru Salsa beredar, suaminya bisa membackup ngomong ke keluarganya supaya keluarganya bisa nerima. Itu bagus, meskipun nggak mudah ngelakuin itu gitu loh. Sebenarnya sebelum ada kasusnya Bu Guru Salsa, sebelum ada kasusnya yang diduga bidan Rita, 2023, 2024 banyak banget gitu loh. Ketika recordingnya itu ada, ketika kalian VCS para cewek dengan cowok-cowok kalian, dan ketika recordingnya itu ada, itu kan dipakai buat ngancem kalian. Saat pacaran, itu ada kalanya emosi tersulut, ada kalanya kalian ribut, dan pada saat kalian ribut itulah emosi tersulut tuh, emosi terprovokasi. Si cowok emosi, kalian emosi. Dan ketika ada video sur tersebut, si cowok megang video itu ya, video itu bisa dipakai untuk ngancam kalian. Beberapa kasus yang gue temuin di Lombok ya, video itu dipakai untuk ngancam si cewek supaya si cewek mau melakukan hubungan seks dengan cowok tersebut. Jadi si cowok itu bilang, kalau lu nggak mau video ini gue sebar, kamu harus melakukan video seks sama dia gitu, kamu harus melakukan seks, kamu harus melakukan video seks sama aku gitu loh. Ya udahlah, di situ akhirnya si cewek kan takut ya, daripada nama baiknya tercemar, makanya si cewek tuh ya udah rela gitu loh, jadi pelampiasan seksi cowok tersebut. Nah, dalam hal ini ya, banyak cewek-cewek yang nggak mau ngelapor. Karena apa? Kalau mereka lapor ke polisi, mereka takut beritanya itu kesebar. Mereka takut beritanya itu kesebar, ketahuan orang tua mereka, ketahuan keluarga mereka, ketahuan teman-teman mereka, mereka malu. Banyak cewek-cewek nggak mau lapor polisi. Padahal kalau lapor polisi, ini cowok abis gitu loh, pasti masuk penjara ya. Cuma kan dalam hal ini banyak cewek-cewek yang nggak mau ngambil resiko.
Kalau lapor polisi nanti takut malu, ya kan? Nah, dalam hal ini gue punya saran sebenarnya. Ya, gue punya saran buat para cewek. Kalau kalian takut kasus kalian tersebar saat kalian lapor ke polisi, ini simpelnya kalian ambil aja jalur non litigasi. Dalam hukum itu ada jalur litigasi dan ada jalur non litigasi. Kalau litigasi pasti sampai ke pengadilan, tapi kalau jalur non litigasi itu di luar pengadilan. Dalam artian apa? Kalian lapor ke polisi, ngomong ke polisinya kalau kalian diancam oleh pacar kalian yang udah nge-record VCS kalian. Terus bilang sama polisinya untuk menekan cowok kalian. Jadi cowok kalian dipanggil dulu tuh ke kantor polisi, kemudian kalian minta tolong polisinya untuk menekan cowok tersebut, baik itu secara humanis deh. Pertama ngomong dulu secara humanis, mudah-mudahan si cowok ngerti. Tapi kalau memang ada pembangkangan dari si cowok, ya udah polisi suruh neken aja si cowok itu. Untuk apa? Untuk menghapus semua video kalian, ya, baik itu yang disimpan di memori kayak, atau di Google Drive kayak, atau di perangkat gadget lain kayak, hapus gitu loh. Dan berikan ancaman juga oleh cowok tersebut. Jadi polisi itu suruh kalian berikan ancaman kepada cowok kalian kalau ini tersebar, nanti hukumannya misalnya berapa tahun, ya. Yang dimana hukuman sekian tahun tersebut ya itu bisa beresiko bagi masa depan si cowok. Ketika udah keluar penjara, otomatis dia punya catatan kepolisian yang buruk, susah nyari kerja misalnya. Satu hal yang perlu kalian tahu cewek-cewek ya, kalau cowok kalian itu masuk penjara karena udah menyebarkan video kalian, ya, itu kan mereka pasti sekian tahun di penjara tuh. Di sekian tahun itulah setelah lolos, mereka sulit nyari kerja gitu loh. Resikonya di masa depan berikutnya, gitu loh. Makanya saran gua ya, kalau kalian udah diancam sama cowok-cowok ya, kasus VCS kalian tersebar, ya udah datang aja ke kantor polisi, ngomong sama polisi apa adanya dan minta jalur non litigasi. Jadi polisi-polisi itu suruh neken cowok kalian untuk menghapus semua video tersebut dan memberhentikan pengancaman. Suruh si cowok itu suruh si polisi juga ngancam cowok kalian. Kalau masih menyimpan video ini dan masih mengancam kalian, maka hukumannya akan lanjut jalur litigasi. Ya, itu saran gue buat kalian, ya, para cewek-cewek, ya. Makanya gue berharap berhenti untuk melakukan VCS, ya, sama cowok. Meskipun kalian udah jatuh cinta banget, tapi kan kalian juga harus tahu ya, yang namanya hubungan pacaran itu banyak masalah yang muncul pasti. Dalam artian bukan apa, jangankan pacaran, kalian nikah aja pasti ada masalah, ya. Kalian dalam hubungan pertemanan aja pasti ada masalah. Nah, ketika masalah itu muncul, disitulah emosi akan tersulut, emosi akan terprovokasi. Nah, disitulah akan hilaf tuh. Kalau si cowok megang video kalian, di situ dia akan hilaf, ngancam kalian, ya. Itu yang kurang disadari para cewek-cewek gitu loh. Baik hubungan pacaran, hubungan pertemanan, meskipun udah nikah, pasti ada masalah di situ. Nah, di saat ada masalah, disitulah emosi tersulut, emosi terprovokasi. Video kalian udah ada, ya udah dipakai buat ngancam kalian, supaya kalian nurut kemauan si cowok tersebut. Oke, gua rasa segitu aja video gua. Thank you buat yang udah nonton.